Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adalah Katalino Bajorangin Kasaruga Pasingat Kajubata. Langsung saya mencoba menyambung dari video kemarin yang memang sempat terpotong dan tidak terekam dan tidak terupload, sehingga kali ini untuk pertemuan ke-15 saya sambung dengan pembahasan lebih lanjut, karena nanti ada pertemuan ke-16 tetap akan saya buat videonya untuk sebagai pertemuan terakhir. Oke, kemarin kita masih juga membahas tentang kita sampai pada karakteristik problematik dari bahasa, bahwa bahasa itu mempunyai problematika tersendiri, dan bahasa yang merupakan salah satu bagian dari unsur kebudayaan di sini. Di situ memang dia akan tetap ada ketika ada yang menggunakan, akan tetap ada ketika dan akan hilang ketika bahasa itu sudah tidak digunakan lagi. Bahkan seperti misalnya kata-kata seperti yang kemarin di video sebelumnya itu sudah dibahas, dan di sini seperti kata jayus kemarin, kata jonro dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kata-kata itu sudah hilang, tentang atau beberapa kata-kata yang masih ada tapi memiliki konsep yang berbeda, memiliki kata-katanya sama tapi memiliki definisi yang berbeda, dan apa yang terpikirkan menjadi berbeda. Nah, oke, di sini kita lanjut pada slide berikutnya, bahwa tadi di dalam bahasa itu dapat dipertahankan, lestari, memiliki makna yang sama, tetap memiliki makna yang sama itu ketika atau muncul makna baru itu ketika di perubahan itu akan muncul atau akan ditentukan oleh agen. Nah, di sini ada teori strukturisasi menurut Anthony Giddens. Pada bagian slide yang kemarin sudah ditunjukkan, dan di sini ada peta konsep di sini. Nah, jadi dalam struktur ini seorang agen dapat merubah atau berubah sebuah konsep dari sebuah kata atau sebuah istilah, atau muncul istilah baru. Itu pertama kita bisa lihat pada peta konsep yang pertama di sini adanya interaction atau interaksi. Lalu kemudian interaksi itu apa sih wujud interaksi? Kita bergerak ke arah kanan. Dari interaksi itu ada communication atau sebuah komunikasi di sana. Dan komunikasi, dalam sebuah komunikasi itu belum tentu seimbang, dalam sebuah interaksi itu belum tentu seimbang, tapi yang mendominasi, yang berkuasa dalam sebuah komunikasi itu, atau yang menentukan itu, ada pihak-pihak tertentu yang kuat, dan biasanya pihak tertentu itu seringkali kita sebut sebagai agen yang bisa mempengaruhi masyarakat atau anggota-anggota masyarakat yang lain, atau individu-individu yang lain, ataupun beberapa kelompok. Dan kemudian di sana ada sebuah kekuasaan, dan ada berikutnya ada sebuah sanksi di sini jangan selalu dilihat sebagai sanksi yang keras, tapi sanksi yang lunak. Seperti misalnya ada menggunakan kata-kata tertentu, kata-kata gaul, kata-kata yang keren sekarang ini sedang digunakan. Itu kalau orang tidak menggunakan kata itu, ada sanksi, dia dianggap ketinggalan zaman atau tidak gaul dan lain sebagainya. Oke, itu contoh sederhananya. Lalu kemudian jika kita mau lihat ke bawah, dari interaksi ini ada sebuah modality atau seperti perumpamaan atau sebuah model, dan itu akan menjadi seakan-akan baku ketika itu menjadi struktur. Mungkin kita agak sulit ya membayangkan struktur, tapi struktur itu di situ ada sebuah tingkatan, ada sebuah pengelompokan. Jadi ada klasifikasi yang bertingkat-tingkat, ada kategorisasi yang berkelompok-kelompok. Oke, tadi di bawah setelah interaksi dan di bawah komunikasi itu, dalam komunikasi tidak akan terwujud ketika masing-masing tidak melakukan interpretasi atau penafsiran. Nah, di
sini penafsiran ini memang akhirnya diarahkan ke dalam definisi-definisi tertentu atau konsep-konsep tertentu, dan ketika itu banyak digunakan ini sangat signifikan. Jadinya ketika kita ngomong modus hari ini, kita pasti dalam kepala kita tidak akan modus yang matematika atau istilahnya nilai yang sering keluar dan lain sebagainya, atau cara kerja seperti modus operandi dalam opini, tapi modus yang saat ini dalam bahasa gaul sering kita munculkan adalah modus dengan arti atau konsep modal dusta. Nah itu yang paling gaul, dan yang ketika di kalangan mungkin kalian mungkin hari ini yang sok gaul, sok milenial pasti akan mengatakan ketika kita ngomong modus yang muncul adalah modal dusta atau bohong atau berpura-pura dan lain sebagainya. Oke. Dan itu menjadi iya, pasti ketika kita ngomong modus ya artinya itu. Jadi udah signifikan atau udah bener-bener signifikan, tuh sangat-sangat tertanda atau memang diinterpretasikan mengerucut ke arah hal tersebut. Kemudian di sini power di sini adalah kekuasaan bisa berjalan ketika ada sebuah fasilitas, ketika ada sebuah mungkin media, suatu alat dan lain sebagainya. Nah misalnya dia seorang pemimpin, fasilite itu bisa jadi dia seorang pemimpin, seorang public figure dan lain sebagainya. Dia mempunyai platform interaksi atau sebuah ruang interaksi yang dia memungkinkan untuk dalam berkomunikasi itu untuk mendominasi sebuah interaksi atau sebuah komunikasi, dan akhirnya muncul di bawahnya dia bisa mendominasi. Oke, kemudian dalam sebuah sanksi dalam fasilitas itu di sebelahnya kita lihat ke kanan dari sanksi itu, di situ didasari sanksi-sanksi tadi didasari oleh norma. Nah, di sana siapa yang pantas berbicara dan siapa yang pantas untuk mendengarkan, dan itu sudah ditentukan bahwa orang yang kalah dalam mendominasi dia harus mengikuti orang-orang yang memiliki jabatan misalnya. Dan benar atau salah menurut berbagai macam pendapat itu tidak peduli, tapi ada normanya dan memang sudah ditentukan seperti itu. Dan dari norma itu ada sebuah legitimasi atau benar-benar sah, benar-benar baku, dan cukup meyakinkan. Nah, disitulah akhirnya bahasa atau kata-kata atau apapun itu adalah milik para pemegang otoritas yang mempunyai power, yang mempunyai dominasi di dalam sebuah kelompok, komunitas atau jaringan sosial untuk berinteraksi tersebut. Nah, seperti itu. Ini dalam teori strukturisasi menurut Anthony Giddens kurang lebihnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada dalam variasi linguistik atau variasi kebahasaan di sini ada beberapa jenis atau variasi. Jadi di sini ada istilah dialek atau sering kita ngomong cara berdialog, cara pengucapannya. Nah, dialek ini apakah seperti misalnya kalau untuk Kalimantan Barat sebagai contoh yang paling gampang, ada dialek ala Sambas yang pakai e, ada dialek ala Pontianak, dan mungkin yang lebih ke selatan lagi yang pakai e. Nah, seperti itu misalnya. Nak kemana. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh variasi dialek. Lalu kemudian di sini ada pidgin. Pidgin ini bisa jenis dialek, bisa juga jenis kata-kata tertentu yang hanya sekelompok tertentu yang bisa saling memahami kata-kata itu. Seperti tadi kata modus yang saya contohkan sebelumnya. Kata modus yang sering dikatakan atau dinyatakan bahwa modus itu adalah sebuah cara, kalau dalam kata modus operandi dalam kepolisian, dan kalau dalam istilah matematik adalah nilai yang sering keluar, tapi ternyata arti khusus bagi sekelompok anak muda milenial hari ini itu artinya modal dusta atau bohong atau pura-pura dan lain sebagainya.
atau istilahnya modal dusta seperti itu. Nah, itu adalah pidgin, hanya anak muda awal yang tahu. Tapi kemudian di sini ada contoh Creole di situ. Creole itu ketika semua orang atau menjadi secara lebih luas menjadi tahu itu semua, itu akhirnya menjadi Creoles itu yang tadi modus hanya diketahui sekelompok anak muda, tapi sekarang mungkin penggunaannya sudah tidak hanya anak muda yang milenial tadi, tapi agak lebih umum di luar anak muda, walaupun itu tetap masih identik bahasa anak muda hari ini. Oke, dan sebetulnya kenapa ini dipelajari? Sebetulnya pada masa lalu bahasa dalam geografi budaya ini dipelajari atau yang dicari sebetulnya pada awalnya adalah mengumpulkan atau mengelompokkan bahasa-bahasa yang digunakan, lalu kemudian menentukan batas-batas wilayahnya bahasa digunakan, dan juga batas-batas secara geografis. Seperti misalnya kalau hari ini seandainya kita mau melakukan kajian, ketika kita berbicara mengenai dialek Sambas dan dialek Pontianak dan juga mungkin Mempawah, tapi Mempawah saya rasa tidak terlalu berbeda dengan Pontianak. Tapi yang paling jelas adalah, nah, sejauh mana sih batasnya dialek Sambas tersebut masih digunakan. Nah, dialek Sambas masih digunakan di kurang lebih wilayah Bengkayang, Sambas sendiri, Bengkayang, lalu kemudian sampai ke Singkawang dan sampai ke perbatasan ke Mempawah nanti. Dialek itu sudah sedikit sudah berbeda. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana, dan itu juga dipelajari secara historis. Kalau misalnya mengapa demikian, karena dulu Sambas, Bengkayang dan Singkawang merupakan satu kelompok satuan administrasi tertentu yang merupakan kabupaten, dan sekarang ketika sudah mulai pemekaran pun itu ternyata masih tetap ada istilahnya culture area. Saya mungkin kita akan lebih jelas ketika mengatakan ini sebagai language area. Jadinya area mengenai bahasa itu digunakan batasnya sampai di mana. Oh ya, berikutnya juga dialek ini kadang-kadang memiliki berdampak menjadikan bahwa seorang itu nantinya akan lebih superior dibandingkan yang lainnya atau tidak, atau menunjukkan status bahwa dia lebih modern, lebih gaul daripada bisa ditunjukkan pada sebuah dialek. Misalnya ini, dan menunjukkan gaya hidup tertentu. Misalnya ketika kita ngomong dicampur-campur dengan bahasa Inggris, itu ada semacam identitas bahwa dia juga terbiasa dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu ketika kita ngomong lu gue pakai dialek Jakarta atau dialek Jakarta seperti itu, bisa jadi itu nanti akan merasa lebih gaul. Atau misalnya kadang-kadang ini juga saya temukan yang di Pontianak, ketika menggunakan dialek yang agak medok Jawa itu dianggap kampung, dianggap desa dan lain sebagainya. Dan makanya banyak orang-orang Jawa yang kelahiran di Pontianak itu seringkali tidak mau mengaku Jawanya atau tidak bisa bahasa Jawa, karena ketika belajar bahasa Jawa dia merasa malu karena takut dianggap kampung dan lain sebagainya, tidak gaul dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika gaya bahasa tertentu menunjukkan sebuah identitas atau digunakan untuk menunjukkan identitas tertentu. Oke, tadi pidgin udah saya jelaskan, dan berikutnya langsung dari sini berikutnya kita bisa melihat ada istilah komunitas linguistik yang tadi digunakan, komunitas linguistik yang menggunakan istilah kata-kata pidgin tadi, kata-kata khusus yang memang hanya digunakan pada wilayah-wilayah tertentu. Dan
ini merupakan agak berbeda dengan bahasa umum, namun demikian pidgin ini nanti akhirnya akan menjadi Creole juga, dan kata-kata salah satu kata tertentu adalah dialek-dialek, dan juga ada juga kata-kata seperti misalnya ini saya nyatakan bahwa komunitas linguistik yang menggunakan seperti ini memang sangat-sangat terbatas di sini. Jadi misalnya sebagai contoh di dalam, bisa perhatikan dari slide bahwa di sana ada istilah guys, bro, sis. Awalnya itu merupakan pidgin yang memang hanya digunakan para netizen saja, digunakan mereka yang bertransaksi secara online, komunitas media sosial dan lain sebagainya. Namun kata guys, bro, sis ini akhirnya digunakan juga di luar komunitas itu, di luar ruang virtual tadi, tapi digunakan bahkan oleh anak-anak kecil. Kita sering dengar anak-anak kecil bilang guys, bro, dan lain sebagainya. Lalu dalam wacana politik dulu hanya di media sosial saja awalnya, ada istilah misalnya cebong, kampret, kadrun dan lain sebagainya. Tapi hari ini muncul dalam dialog yang lebih luas lagi. Jadi yang awalnya hanya pidgin kemudian menjadi Creoles karena sudah menjadi lebih luas. Nah, dalam kajian ini bagaimana pentingnya linguistik atau pentingnya bahasa bagi geografi budaya, ya saya tekankan geografi budaya kalau memang ingin memperdalamnya. Di sini ada beberapa rekomendasi, mungkin karena panjang saya bacakan ya. Jadi ketika kita mau mempelajari atau mengkaji geografi budaya, mungkin kita masih perlu pemetaan bahasa, pemetaan kapan dialek itu digunakan, lalu kemudian di mana muncul, kita bisa mengkaji politik melalui bahasa dari pidgin, Creole dan lain sebagainya. Ada kajian-kajian yang menarik di sana, dan juga secara spasial kita juga harus melihat spasial, baik itu kalau untuk hari ini apakah virtual atau wilayah-wilayah tertentu, apa itu wacananya dan lain sebagainya. Itu bisa kita kaji dengan lebih mendalam. Lalu di sini dalam geografi budaya ini akan lebih baik ketika kita tidak menyepelekan sebuah novel, kita tidak menyepelekan mungkin sebuah film-film lama, karena dalam film-film tersebut itu merupakan fenomena budaya itu muncul, dan kita bisa melihat sebuah ilustrasi dari konteks-konteks bahasa masa lalu, dari bahasa-bahasa yang saat itu sering digunakan, dan hari ini bahasa itu mungkin sudah hilang, mungkin sudah tidak digunakan lagi. Itu bisa kita temukan di sana. Bahkan istilah-istilah yang dulu untuk bisa menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan orang yang berkuasa dan orang yang kurang berkuasa, istilahnya kata tuan, nyonya dan lain sebagainya, itu akan bisa kita temukan dari segi sense atau nilai rasanya yang akan kita temukan bisa yaitu tadi di dalam karya sastra, karena di sini karya sastra merupakan anak dari zamannya. Jadi itu memang cerminan, walaupun itu fiksi, tapi cerminan bagaimana menuturkannya itu pasti saja sesuai dengan kondisi bahasa pada zamannya. Karena itu mungkin tidak akan muncul dalam transkrip atau teks-teks sejarah. Itu mungkin tidak terlalu menyolok bahasa-bahasa pergaulannya, bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Kalau bahasa-bahasa ilmiah relatif baku, relatif tidak berubah, kecuali memang dalam kamus bahasa ada semacam perubahan atau penambahan. Kemudian tema mengenai deskripsi geografis ini dapat mengungkap
apa namanya tadi, sebuah ketimpangan yang terjadi dari cara penggunaan bahasanya atau bahasa melabeli kelompok tertentu atau orang tertentu dengan bahasa-bahasa tertentu, itu akan terlihat meremehkan seperti istilah cebong dan kampret, cebong dan kadrun dan lain sebagainya. Nah seperti itu akan tampak sekali dalam sebuah dialog atau dalam sebuah interaksi atau dalam sebuah komunikasi yang ada, dan mungkin itu akan muncul dalam novel-novelnya nanti, dan suatu saat nanti itu merupakan bagian dari masa lalu, bagian dari historis. Kemudian di sini penggunaan linguistik ini akan bisa lebih luas ketika kita nanti atau dengan geografi budaya ini membahas budaya-budaya populer yang ada di beberapa wilayah, baik itu di desa, kota, ruang virtual, di ruang nyata di beberapa daerah tertentu. Nah mungkin seperti itu juga akan bisa dikaji lebih dalam, dan intinya di dalam geografi budaya ini masih banyak wilayah yang belum dieksplorasi, dan itu semua masih terbuka. Dan dalam geografi budaya ini, karena ini adalah tinjauan kritis, dalam ilmu ini akan bebas untuk berkolaborasi atau kita belajar secara interdisipliner, tidak hanya multidisipliner. Jadi kita tetap menggunakan geografi sebagai konteks keruangannya di sana dan di sini. Kita akan menggunakan konteks atau sudut pandang historis, karena kita dalam menjelaskan ruang itu, perubahan ruang itu tidak lepas dari kronologi waktu atau dari periode sampai periode berikutnya. Dan di sana, di dalamnya terdapat interaksi, terdapat kondisi tertentu yang merubah itu semua, terdapat interaksi dan terdapat aktivitas manusia. Di sana ada kebudayaan yang secara dinamis terus berkembang. Oke, saya rasa itu dulu, dan ini masih bagian dari pertemuan 15. Nanti akan ada satu video lagi yang merupakan pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir. Ini kemarin karena videonya ternyata setelah saya cek terpotong. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam dan tetap sehat.